棒！ Subscribe, hit the bell, and like. Hoagie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Solih Soliha. How are you today? Hopefully you're safe and sound. Well, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, selamat pagi Ananda Solih Soliha yang hebat. Nah, ayo semangat belajar. Belajar tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan ketekunan. Berdoa sebelum belajar. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada Ustadz. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, mari kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Ikuti bersama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, baik, seperti Ananda Solih Soliha, di materi baru ini kita akan melaksanakan kegiatan seperti biasa, yaitu belajar hadis dan doa. Nah, hadisnya masih sama seperti pekan yang lalu, yaitu Allah menyukai keindahan. Kita baca bersama-sama ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, kita coba baca sekali lagi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah doa masuk rumah. Kita coba baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makharaji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Amin. Nah, Ananda Solih Soliha, sekarang kita akan melakukan kegiatan pendalaman materi di buku tema 2. Nah, kemarin kita sudah belajar nih di buku tema 1. Sekarang kita ganti ke buku yang kedua di buku tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Nah, sebelum kita masuk materi, kita simak video berikut. Let's do it. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib di rumah. Saat bermain di rumah bersama saudara atau teman, kita harus mematuhi setiap aturan dalam permainan itu. Setiap permainan selalu ada aturannya. Kita tidak boleh curang. Nah, aturan atau tata tertib tidak hanya ada di dalam permainan saja, anak-anak. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hari ini kita akan membahas aturan di rumah. Aturan atau tata tertib adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Aturan di rumah dibuat oleh kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Dan aturan itu harus ditaati dan harus dikerjakan oleh semua anggota keluarga, baik ibu, ayah, kakak maupun adik. Aturan dibuat untuk mengatur kehidupan manusia agar lebih baik, disiplin, tertib, dan teratur. Lalu apa akibatnya jika kita tidak patuh dengan aturan? Nah, akibat jika peraturan tidak dipatuhi adalah hidup akan menjadi susah, tidak tertib, dan suatu saat akan terjadi kekacauan. Contohnya, jika kita sering membuang sampah sembarangan, maka suatu saat nanti akan terjadi
bencana banjir. Contoh yang lain, jika kita tidur larut malam, maka kita akan bangun kesiangan. Nah, sekarang Bu Iva akan menyebutkan beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, pamit kepada kedua orang tua sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, setelah makan dan minum, piring atau gelas harus dicuci. Yang ketiga, sebelum tidur malam, harap gosok gigi dan berdoa. Yang keempat, masuk dan keluar rumah harus mengucapkan salam. Nah, baik Ananda Solih Solihah, tadi kita sudah menyimak satu video tentang apa itu aturan dan juga contoh-contoh aturan yang kita bisa laksanakan di rumah. Nah, ini kita akan mencoba mengkilas kembali, menyebutkan aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Nah, jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, jadi salah satu bentuk pengamalan Pancasila, kita bisa bermusyawarah di rumah, berdiskusi dengan ayah dan ibu. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, menurutmu apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Nah, kira-kira Ananda Solih Solihah tebak ini kira-kira aturannya seperti apa? Nah, jawabannya adalah aturan yang berlaku ketika sebelum kita makan, kita diharuskan untuk berdoa. Nah, ini masuk ke pengamalan sila keberapa? Nah, betul, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau menyebutkan aturan di rumah, setiap hari banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Contoh aturan yang berlaku di rumah: 1. Bermain setelah belajar. 2. Ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. 3. Menonton televisi di luar jam belajar. 4. Menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Nah, telepon genggam ini biasanya seperti yang kita kenal seperti gawai. Gawai itu apa, Ustadz? Gawai itu seperti handphone, ya. Nah, sekarang menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar dan mematuhi aturan sangat bermanfaat. Nah, kira-kira apa sih manfaat jika kamu melakukan kegiatan ini di rumah? Nah, lihat gambarnya. Kalau kita melakukan ini, manfaatnya apa? Maka manfaat yang kita rasakan adalah kita hidupnya lebih tenang, kita juga terhindar dari penyakit, ya, kalau kita sering membersihkan area tempat tidur atau yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Jadi kalau kita hidupnya bersih, aman, nyaman, maka kita juga akan terhindar dari beberapa penyakit, ya. Nah, Ananda Solih Solihah diharapkan tetap melakukan ya kegiatan-kegiatan positif selama pandemi ini, baik itu di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Nah, alhamdulillah Ananda Solih Solihah semua, kita sudah selesai belajar materi tentang PKN, tentang kegiatan lingkungan di rumah. Nah, perlu Ananda Solih Solihah semua tahu, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ternyata ada loh hadis tentang taat pada aturan. Nah, bunyinya seperti ini. Hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Hadis riwayat Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya. Nah, jadi maksud kesimpulan dari hadis ini apa, Ustadz? Nah, jadi kalau di kita di rumah itu kan ada kepala keluarga yaitu ayah.
Jadi kalau seandainya ayah sudah memberitahukan apa-apa saja yang harus kita lakukan, nah itu harus kita taati apa yang sudah disampaikan oleh orang tua kita. Kecuali perintahnya itu yang tidak baik, maka kita boleh tidak melakukan kegiatan yang tidak baik tersebut. Nah makanya wajib setiap lelaki muslim itu harus mendengar dan taat kepada atasan ya. Yang dimaksud dengan atasan ini adalah kalau di rumah seperti orang tua, dan kita juga harus berusaha melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah baik, itu saja mungkin materi yang bisa Ustaz sampaikan kepada anak-anak soleh-solehah semua. Semoga materi yang diberikan hari ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak soleh-solehah semua. Sebelum kita tutup materi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.